Ibadah puasa di bulan Ramadan selalu identik dengan takjil. Karena selama bulan Ramadan, paket makanan ini menjadi salah satu produk yang paling dicari untuk berbuka puasa. Ada banyak jenis menu takjil yang sering dijumpai dan biasa dijual selama bulan Ramadan. Dari minuman dingin seperti es sirup atau jus buah hingga makanan ringan seperti kue basah atau jajanan pasar. Nah, bagi Anda yang ingin berjualan, berikut ide jualan takjil kekinian yang bisa Anda coba di bulan puasa tahun ini. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan kolak pisang. Jualan kolak pisang merupakan usaha kuliner yang cukup menjanjikan, terutama di Indonesia, khususnya saat bulan Ramadan dan musim hujan. Kolak pisang merupakan makanan yang hangat, manis, dan mengenyangkan, sangat cocok sebagai takjil atau minuman penghangat badan. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk 1. Kolak pisang, makanan manis yang terbuat dari pisang yang direbus bersama santan, gula, dan rempah-rempah seperti daun pandan dan kayu manis. Teksturnya lembut dan rasanya manis legit. 2. Variasi. Anda bisa menawarkan berbagai variasi kolak pisang untuk menarik pelanggan. 3. Jenis pisang. Gunakan pisang yang matang sempurna, seperti pisang raja, pisang kepok, atau pisang tanduk. Anda juga bisa mengkombinasikan beberapa jenis pisang. 4. Bahan tambahan. Tambahkan bahan lain seperti ubi, labu, atau pacar Cina untuk menambah variasi rasa dan tekstur. Level kematangan. Sesuaikan tingkat kematangan pisang sesuai selera pasar. Ada yang suka pisang yang masih agak keras dan ada yang suka pisang yang sudah sangat matang dan lembut. 5. Penyajian. Kolak pisang bisa disajikan hangat atau dingin, sesuai selera pelanggan. Target pasar. 1. Semua kalangan. Kolak pisang disukai berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa. 2. Keluarga. Cocok sebagai makanan penutup atau camilan keluarga. 3. Ramadan. Penjualan akan meningkat drastis selama bulan Ramadan karena kolak pisang menjadi takjil yang populer. 4. Musim hujan. Minuman hangat seperti kolak pisang sangat diminati saat musim hujan. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku, pisang, santan, gula, rempah-rempah, peralatan, panci, kompor, sendok, wadah, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan kolak pisang yang enak dan menarik. Gunakan santan yang berkualitas dan pisang yang matang sempurna. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan kolak pisang cukup menjanjikan, terutama di bulan Ramadan dan musim hujan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku terutama pisang dan santan, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 2. Jualan risol. Jualan risol merupakan usaha kuliner yang cukup menjanjikan karena risol merupakan makanan ringan yang disukai banyak orang dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk jualan takjil di bulan Ramadan. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk 1. Risol. Makanan ringan yang terbuat dari kulit risol yang diisi dengan berbagai macam isian, lalu digoreng hingga matang. Kulit risol biasanya terbuat dari tepung terigu, sedangkan isiannya bisa sangat beragam. 2. Variasi. Keunggulan risol adalah fleksibilitas variasinya. 3. Isian. Isian risol bisa berupa bihun, sayuran, daging ayam, daging sapi, udang, atau keju. Anda bisa menawarkan berbagai kombinasi isian untuk menarik pelanggan. Isian yang unik dan lezat akan menjadi daya tarik tersendiri. 4. Kulit. Anda bisa menggunakan kulit risol siap pakai atau membuatnya sendiri. Kulit risol yang renyah akan meningkatkan kelezatan risol. 5. Penyajian. Risol bisa disajikan langsung setelah digoreng atau dipanaskan kembali jika sudah dingin. Anda bisa menambahkan saus sambal atau mayones sebagai pelengkap. Target pasar. 1. Semua kalangan. Risol disukai berbagai kalangan usia,
dari anak-anak hingga dewasa. 2. Ramadan. Penjualan akan meningkat drastis selama bulan Ramadan karena risol menjadi takjil yang populer. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku, tepung, isian, minyak goreng, peralatan, wajan, kompor, cetakan risol, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan risol yang enak dan menarik. Kualitas isian sangat berpengaruh pada rasa. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan risol cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 3. Jualan es buah. Jualan es buah merupakan usaha kuliner yang cukup menjanjikan, terutama di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Minuman yang menyegarkan ini banyak diminati berbagai kalangan, terutama saat bulan Ramadan. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk. 1. Es buah. Minuman dingin yang terbuat dari campuran berbagai macam buah-buahan segar, sirup, dan es batu. Rasa manis dan segarnya. 2. Variasi. Keunggulan es buah adalah fleksibilitas variasinya. 3. Jenis buah. Anda bisa menggunakan berbagai macam buah sesuai selera dan ketersediaan, seperti semangka, melon, apel, pir, nanas, mangga, stroberi, dan lainnya. Kombinasi buah yang unik akan menjadi daya tarik tersendiri. 4. Sirup. Sirup yang digunakan bisa bervariasi, seperti sirup coco pandan, sirup melon, sirup stroberi, atau sirup rasa lainnya. Anda juga bisa membuat sirup sendiri untuk mendapatkan rasa yang unik. 5. Susu. Penambahan susu kental manis akan menambah rasa creamy dan manis. 6. Topping. Anda bisa menambahkan topping seperti nata de coco, jelly, cincau, atau es krim untuk menambah tekstur dan rasa. Target pasar. 1. Ramadan. Penjualan akan meningkat drastis selama bulan Ramadan karena es buah menjadi takjil yang populer. 2. Semua kalangan. Es buah disukai berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa. 3. Acara. Bisa menjadi pilihan minuman untuk acara-acara seperti arisan atau pertemuan keluarga. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti buah-buahan, sirup, es batu, susu, topping, peralatan, wadah, sendok, pisau, talenan, tempat penyimpanan, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas dan segar untuk menghasilkan es buah yang enak dan menarik. Kualitas buah sangat berpengaruh pada rasa. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan es buah cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku terutama buah, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Musim juga berpengaruh. Penjualan akan lebih tinggi di musim panas. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.